Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu sekalian. Salam jumpa kembali di acara Bindoman hari ini. Hari ini kita bisa berkumpul bersama lagi dalam suasana sehat, puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama dengan Bapak Gunawan HP dari Jakarta dengan judul Pikiranmu Menentukan Masa Depanmu. Bapak Gunawan berdomisili di Jakarta. Beliau adalah pewarta BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta, perutusan komunitas Gracia Jakarta. Saat ini juga beliau selaku koordinator dari PD PKK Santo Laurentius, Paroki Alam Sutra, Serpong. Selamat datang Pak Gunawan, terima kasih atas waktunya untuk Bindoman Komunitas Bunda Kudus Surabaya. Kami juga ingin mengenalkan komunitas Bunda Kudus ini kepada Bapak Ibu yang baru bergabung hari ini dan kepada Pak Gunawan juga. Akan diperkenalkan oleh Ibu Ervina selaku Ketua dari Komunitas Bunda Kudus Surabaya. Thank you, Lisa. Selamat pagi semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ada suster juga, dan juga terutama pembicara kami pada pagi hari ini, Pak Gunawan HP, dan juga untuk semuanya yang sudah join, baik dari Surabaya, Tulungagung, Padang, Taiwan, kemudian Orlando, Pennsylvania, New Jersey, dan juga dari Belanda. Terima kasih untuk join dalam komunitas Bunda Kudus, khususnya untuk Bindoman pada pagi hari ini. Salam sehat untuk Anda semuanya ya. Pada pagi hari ini, sedikit perkenalan yang sangat singkat kalau Bunda Kudus ini sudah berusia 27 tahun dan visi misi kami adalah menjadikan wanita tiang doa bagi keluarga dan mengajak para ibu-ibu mengenal firman Tuhan. Namun tiang doa tidak akan kuat kalau tidak didukung oleh bapak-bapak. Maka pada kesempatan ini kita sangat bersyukur sekali mempunyai bapak-bapak yang selalu mendukung ibu-ibu ya. Terima kasih. Dan juga Bapak Ibu selama 1 bulan November ini sesuai himbauan Bapak Paus kita bahwa mendoakan arwah diperpanjang selama 1 bulan. Jadi nanti Ibu Lisa akan mengumumkan ada pendoa kami yang tetap akan mendoakan indulgensi ini bagi arwah yang ingin didoakan, dan bagi Anda yang masih mempunyai nama-nama tidak terlambat untuk mengirimkannya ke sekretariat. Dan khusus untuk pada pagi hari ini saya akan sedikit promo untuk album saya, di mana album ini bersama dengan Jason. Saya berharap tahun depan sudah rampung semuanya 10 lagu. Saya akan cuplikan sedikit khusus untuk Pak Gunawan yang udah kangen dengan suara saya dan yang lainnya ya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kami percaya keluarga semuanya, terutama yang hadir pada kesempatan ini, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Bu Ervin, luar biasa. Kasih ini dong, kasih contekan kira-kira kapan beredar albumnya. Rencananya mungkin Februari tahun depan, tetapi sebelumnya itu akan ada di YouTube one by one. Jadi nanti kalau ada, saya minta Anda bisa mendukung dengan subscribe and like. Mari, Suster, Bapak, Ibu, kita tunggu suara Mas Bu Ervina di YouTube channel. Thank you. Mari kita akan memulai acara Bindoman hari ini. Kita siapkan hati, pikiran kita.
Kita mulai dengan pujian pembuka yang hari ini akan dibawakan oleh Rita dan tim bersama Paulus di keyboard. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sungguh berbahagia kalau pada pagi hari ini kita boleh bertemu lagi. Mari saat ini kita mau bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena kasih Allah kepada kita sungguh luar biasa. Sungguh begitu dalam dan lebar kasih setia Tuhan. Begitu besar dan ajaib perbuatannya bagi kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa hebatnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Sungguh betapa besar kasih-Mu Tuhan atas kami. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Sungguh besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Mari katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Dengar, tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Mari Bapak dan Ibu, kita siapkan hati kita. Kita buat tanda kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik. Ini kami Tuhan datang. Kami letakkan segala perkara kami di bawah kaki-Mu. Kami hanya mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami hanya mau bersyukur atas kasih-Mu yang sungguh besar. Engkau Allah yang menuntun setiap langkah hidup kami, membawa kami ke dalam rencana-Mu.
Dan rencana-Mu adalah rencana yang terbaik bagi kami. Rancangan-Mu adalah rancangan keselamatan Tuhan. Engkau Allah yang selalu memelihara kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu masa depan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini. Ku bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencana-Mu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Engkaulah Tuhan keselamatan kami. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Dengan sepenuh hati Tuhan kami katakan, Ku bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. benar Tuhan, Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Kau menuntun Membawa kami ke dalam rencana-Mu. Rancangan-Mu yang terindah bagi kami Tuhan. masuk rencana-Mu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Ini kami Tuhan. Engkaulah Tuhan keselamatan kami. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Kami percaya di dalam tangan-Mu masa depan hidup kami. Dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Benar Tuhan, tak gentar Ku karena tak janji. gentar Kau selalu hidup di dalam kasih. janji-Mu selalu hidup dalamku. Ku tak gentar karena janji. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku.
penuntun kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Biarpun seringkali kami menjauhkan diri dari kasih-Mu, tetapi Engkau Allah yang setia. Engkau rindu kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih, Engkaulah Tuhan keselamatan kami. Kaulah Tuhan keselamatanku, Engkaulah sumber kekuatan dan perisai kami. Engkaulah Tuhan keselamatan kami. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Kami tak gentar Tuhan karena janji-Mu selalu hidup di dalam kami. Janji-Mu selalu hidup dalamku. Ku tak gentar karena Ku janji-Mu. tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Ku tak gentar karena janji-Mu. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan keselamatan kami. Engkaulah sumber kekuatan dan perisai kami. Di dalam indah hadirat-Mu Tuhan, kami rindu untuk memandang wajah-Mu. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Bawa kami semakin dekat ke dalam hati-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Kami rindu untuk selalu berada di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
indahnya hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Dalam hatimu ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Rasakan kasih-Mu, Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, Ini kami penuhi Tuhan. dengan kasih-Mu. Engkau lihat hati kami Tuhan. Betapa kami rindu untuk selalu berada di hadirat-Mu. Betapa kami rindu untuk memandang wajah-Mu. Kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
Terima kasih Tuhan atas selawatan-Mu. Terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau kirimkan anak-Mu yang terkasih, Bapak Gunawan, untuk menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Perkatakanlah kepada beliau Tuhan, biarlah firman itu bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan menerima firman itu, dan biarlah firman itu menjadi sumber kekuatan dan berkat bagi kehidupan kami. Syukur kami naikkan doa ini hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus. Amin. Oke, sekali lagi selamat pagi, shalom buat Bapak Ibu semua. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini, luar biasa. Hari ini saya senang sekali boleh hadir di tempat ini. Terima kasih pertama-tama untuk Bu Vera yang sudah boleh mengundang saya untuk ikut membagikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya, juga untuk kita sama-sama sharing tentang pikiranmu menentukan masa depanmu. Juga terima kasih untuk Bu Ervina, suaranya tadi luar biasa Bu. Istri saya di sebelah saya sambil ngomong juga, nggak pakai alat pun tetap suaranya enak banget, memang beda. Puji Tuhan, berkat Tuhan itu. Luar biasa, dan lagunya pun sungguh sangat menguatkan itu Bu. Itu cocok banget kayaknya lagunya nanti untuk kita pakai Amin. untuk keluarga. Amin. Untuk memberkati keluarga juga. Terima kasih Bapak sekali lagi Bu Ervina, Bu Vera, dan Bapak Ibu semuanya di komunitas Bindoman ini, komunitas pertumbuhan iman wanita Bunda Kudus Surabaya. Dan Bapak Ibu, saya tadi dengar ada yang dari Jakarta, ada dari kota-kota yang lainnya, luar biasa. Pagi hari ini saya ingin sharing tema yang ingin saya bawakan tentang pikiranmu menentukan masa depanmu. Seperti sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan diri saya sebentar. Seperti tadi sudah disampaikan di awal, saya Gunawan HP. Tadi di awal saya masuk ada yang nanya, HP-nya itu jualan handphone Pak? Ya, kalau zaman saya mungkin HP gitu kan. Kalau zaman sebelum saya mungkin HT gitu ya. Masih break gitu ya, HT gitu. Bukan, ini nama keluarga saya, HP. Saya sendiri nggak jauh-jauh, kota kelahiran saya nggak jauh dari Surabaya ya. Temannya Yesus, sama-sama orang Kudus. Jadi kalau saya dari kota Kudus, kalau Yesus orang Kudus, kalau saya dari kota Kudus. Kemudian saya pindah ke Jakarta sejak kuliah, menikah di Jakarta. Saya mempunyai 1 orang istri, Anita, dan 2 orang anak yang tumbuh di usia-usia remaja sekarang ini. Usia-usia yang membuat mungkin zaman Bapak Ibu sudah lewat, tapi di zaman saya sekarang membuat pikiran ini mulai pikiran mulai banyak bercabang mengurusi anak-anak yang di usia-usia yang luar biasa saat ini. Nah, saya dari Alam Sutra, sekarang saya tinggal di Alam Sutra di Tangerang Selatan di Serpong. Untuk pewartaan saya dari perutusan dari komunitas Gracia Jakarta. Baik, kalau kita bicara mengenai pikiranmu menentukan masa depanmu, apa yang tercetus pertama kali di dalam benak Bapak Ibu? Pikiranmu menentukan masa depanmu. Kita pasti berpikir apa yang akan kita lakukan sekarang menentukan masa depan kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, sebelumnya karena saya lihat ini banyak ibu-ibu, pasti kan ibu-ibu suka masak ya. Kalau masaknya, resepnya sembarangan, tanpa lihat resep dan semuanya dimasukin, bahkan ada unsur-unsur yang tidak semestinya nggak boleh masuk di dalam masakan, dimasukin. Kira-kira masakannya enak nggak? Misalnya dimasukin karet gitu, nggak enak ya pasti ya. Pasti nggak enak ya kan. Jadi kalau mau makanan enak ya mesti bahannya bahan yang bisa dimakan. Nah sama, pikiran kita juga sama. Kita mau enak nggak enak, ini tergantung apa yang kita olah, tergantung apa yang masuk. Nah pagi hari ini saya ingin sharingkan, kita ingin sama-sama belajar bahwa pikiran kita menentukan masa depan kita. Ada yang pernah tahu gambar ini? Bapak Ibu boleh angkat tangan yang tahu. Ini gambar yang mungkin di sekolah minggu sering kali ditayangkan atau punya posternya besar-besar. Kalau ada yang ingat, ini ada lagunya juga, lagu sekolah minggu ya. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berseri. Nah,
ada dua jalan di dalam dunia ini. Di dalam hidup kita semuanya ada pilihan, pilihan hidup. Nah, Tuhan Yesus ini, Allah kita ini baik banget sama kita. Allah kita menciptakan kita satu manusia yang punya akal, budi, pikiran, yang kemudian dari pikiran itu kita boleh memilih. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Harus jadi A, enggak. Pilihannya ada di tangan kita. Nah, pagi hari ini kita mau melihat apakah pilihan yang kita ambil saat ini sudah sesuai atau tidak dengan jalannya Tuhan. Karena pilihan yang kita ambil pasti berakar dari pikiran kita. Kita berpikir sesuatu, kemudian kita melangkah sesuatu. Nah, di dalam Lukas 6 ayat 45, ini adalah istilah, kalau istilah komputer ini garbage in, garbage out ya, GIGO. Kalau tadi saya kasih perumpamaan di awal, kalau kita masak bahannya bukan yang mestinya dimasak, kita masak hasilnya enak nggak? Nggak enak pasti. Betul ya Bapak Ibu ya? Pasti nggak enak hasilnya. Nah, di dalam Lukas 6 ayat yang ke-45 ini juga dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yang diucapkan dari mulutnya itu keluar dari hatinya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang misalnya ngomongnya kasar terus gitu, nggak mungkin hatinya juga bersih. Karena apa yang masuk di dalam hatinya, apa yang diolah di dalam hatinya, di dalam pikirannya itu yang akan keluar. Atau ada mungkin yang bicara, emang gua gayanya begini, atau saya gayanya begini gitu. Ngomong gua kasar tapi hati gua lembut kok sebenarnya. Kayaknya enggak. Kalau orang yang lembut, penuh kasih, pasti juga keluarnya akan penuh kasih. Garbage in, garbage out. Apa yang masuk, apa yang diolah oleh tubuh kita, itu akan yang menjadi yang keluar yang baik dari tubuh kita. Nah, kemudian di dalam Roma ayat yang Roma 8 ayat yang ke-5 dan ayat ke-6 juga dikatakan di sini, kenapa kita masih sering punya pikiran-pikiran yang mungkin belum sehat. Pikiran-pikiran yang mungkin belum sesuai dengan pikiran Tuhan. Karena kita ya, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, saya percaya kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, di di komunitas Bindoman ini, saya juga percaya bahwa Bapak Ibu semua ini karena keinginan roh mau hidup damai dan sejahtera. Amin. Kita boleh lambaikan tangan, kita tos virtual ke kanan kiri kita, katakan kamu dipilih Tuhan. Karena kamu dipilih Tuhan, karena hari ini boleh berada di sini mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini bukan karena kebetulan, tapi karena rencana Tuhan. Baik, pikiranmu masa depanmu. Saya kasih perumpamaan, ke kanan rencana Tuhan, ke kiri rencana kita sendiri. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau ajak Bapak Ibu, kita coba mengaudit pikiran kita ya Bu ya. Saya ini background saya audit. Jadi saya kuliah S1 accounting, kemudian saya bekerja, dan selama 20 tahun terakhir ini saya bekerja juga, terutama 10 tahun terakhir ini di bagian audit, di internal audit. Audit biasanya suka ngecekin duitnya perusahaan, ngecekin operasional perusahaan dan lain-lain. Jadi saya mau ajak juga bagaimana kita mau mengecek diri kita sendiri saat ini. Apakah yang kita lakukan saat ini itu sudah sesuai dengan rencana Tuhan? Itu akan bagus sekali, dan saya berpikir pasti sudah banyak dari Bapak Ibu yang di tempat ini sekarang sudah ke arahnya ke kanan, bukan ke arah kiri. Tetapi jangan khawatir kalau nanti lebih banyak ke arah kiri, nggak perlu khawatir juga. Karena saya pun masih sering kadang-kadang kita ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Tapi yang penting kita punya patokan. Sehingga kita tahu kalau kita terlalu jauh ke kiri kita bisa cepat-cepat ke kanan. Nah, nggak perlu dijawab secara keras, nggak perlu juga di chat. Cukup dijawab pribadi masing-masing saat ini.
Yaitu pertanyaan yang pertama. Saya mau ajak audit pikiran kita, apakah saat bangun tidur, saat mendengarkan berita-berita, kita lebih sering merasa khawatir, terutama di saat pandemi sekarang ini ya, atau kita tenang-tenang saja. Kita merasa damai sukacita. Sudah, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 10. Boleh, kalau saya sama sekali nggak pernah merasa khawatir Pak Gun. Saya tenang terus kok, selama pandemi tenang terus, nggak peduli. Tapi hati-hati, dicek lagi nggak pedulinya ini cuek, nggak mau mikirin. Tetapi atau benar-benar ada damai sejahtera. Ya. Kita ada di mana nih? Ada di 5 ke bawah atau ada di 6 ke atas? Sudah ya. Saya lihat sudah mulai ada yang mencatat atau menulis, membayangkan ya. Bapak Ibu boleh membayangkan. Bangun tidur khawatir, aduh anak saya gimana ya? Anak saya di luar negeri gimana ya? Aduh ini pandemi nggak kelar-kelar, PSBB nggak kelar-kelar gitu. Aduh sekarang udah kelar, tapi kok rame banget ini di jalanan, udah rame banget ini, nanti kalau naik lagi gimana ya? Gitu. Kalau pandeminya nggak kelar-kelar seperti apa ini nanti nih? Toko nggak bisa buka-buka seperti apa nih nanti nih? Atau kita bisa berserah. Rencana Tuhan, kita percaya rencana yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, pada saat ini kita lebih sering mikir-mikir yang negatif atau kita bisa berpikir yang positif, Bapak Ibu. Berpikir negatif adalah segala sesuatunya terlihat negatif. Segala sesuatunya pemerintah, kok kemarin PCR, sekarang antigen, nanti mau dibikin PCR lagi, pemerintah ngaco nih, ganti-ganti terus gitu. Atau kita bisa melihat sisi positifnya. Oh iya, mungkin pemerintah membuat aturan-aturan ini melihat perkembangan misalnya. Atau kita lagi kondangan dulu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang mungkin kondangannya agak dibatasi ya, Bapak Ibu. Kemudian lihat makanan yang disajikan, tidak bersyukur dari awal, tidak positif, kita perayaan pernikahan anak teman kita, anak kita atau saudara kita gitu. Tapi udah ini makanannya nggak enak nih gitu. Makanannya kok sedikit ya. Itu sisanya banyak tuh. Ini nah yang dikeluarkan selalu yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif. Kita ada posisi di mana? Sudah ada di positif terus, saya nggak pernah negatif, saya positif terus, saya orangnya positif thinking. Atau kita ada banyak di sisi negatif. Atau mungkin di tengah-tengah, ya kadang-kadang lah Pak Gun gitu. Kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif, nggak apa-apa. Apapun kita jawabannya adalah diri kita sendiri. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita lihat diri kita sendiri saat ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Nah yang ketiga, kita masih mikirin duniawi, lebih banyak di duniawi tadi, atau kita sudah mikirin kerajaan surga. Artinya segala sesuatunya kita ukur dengan kekayaan, ya. Sukacita itu kita ukur dengan kesehatan, sukacita itu kita ukur dengan kekayaan, sukacita itu kita ukur dengan apa yang kita punya. Atau kita bisa merasa bersyukur atas apapun yang saat ini kita alami, apapun yang saat ini kita sedang miliki, dan apapun yang saat ini kita sedang pergumulan kita. Ada 3 pertanyaan untuk kita pikirkan pada pagi hari ini. Udah semua ya Bapak Ibu ya? Udah semua. Nah, kira-kira saya cuma mau jawab. Boleh angkat tangan yang full benar-benar sudah di kanan semua. Saya mau lihat tangan yang terangkat kalau memang sudah, saya yakin sudah direncana Tuhan semua. Jangan takut loh. Ini kok nggak ada yang angkat tangan nih. Saya lihat ini di layar nggak ada yang angkat tangan nih. Oke, saya tanya. Mana yang banyak dari kita yang masih di sebelah kiri? Jujur, saya juga masih kadang-kadang masih sebelah kiri. Nggak ada yang angkat tangan juga. Seringkali ke arah kiri. Ada ya. Atau ada yang di tengah-tengah. Coba yang di tengah-tengah, mungkin yang paling gampang itu kalau survei itu di tengah-tengah, cari aman lah. Saya di tengah-tengah aja gitu.
Ya, di tengah-tengah. Kita seringkali mau cari aman posisinya di tengah-tengah lah gitu ya. Bapak Ibu, saya sering mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Kadang-kadang saya meragukan, bener nggak sih Tuhan itu sayang sama saya? Bener nggak sih Tuhan itu sudah merencanakan yang terbaik? Kalau Tuhan merencanakan yang terbaik, kenapa sudah bertahun-tahun kok nggak berubah-berubah ya? Kalau Tuhan merencanakan yang terbaik kok sudah sekian tahun diusahakan seperti apa kok nggak berubah-berubah? Istri saya misalnya, dia sedang mengalami sakit saat ini. Mungkin sudah sekitar 6 tahun sakit di area mukanya, di rahang, di pipi sebelah kiri sini sering kayak nyeri gitu ya. Kalau dokter bilang langsung, oh ini saraf, harus segera operasi dan lain-lain. Tetapi ada ketakutan lain pas muncul. Nah, 6 tahun doa dengan berbagai cara segala macam masih belum. Nah, mulai kadang-kadang kita berpikir, ini yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan rencana Tuhan atau enggak nih? Kemudian mulai banyak pikiran-pikiran yang masuk yang kemudian mengganggu. Tapi kita mau percaya kalau saat ini istri saya sedang melakukan terapi dan hasilnya sudah terlihat cukup baik. Saya percaya juga apapun yang kita lakukan, kalau kita pasrah, ujung-ujungnya itu enak. Bener nggak? Ujung-ujungnya itu enak kalau kita mau pasrah sama Tuhan. Karena kita tahu pada saat kita nanti sampai garis finish, kita menjadi lebih dari pemenang kalau kita bersama-sama Yesus terus. Sampai garis finish kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang janji Tuhan. Kalau sekarang kita belum ngerasa enak, berarti kita belum finish. Jadi tenang aja, perjalanan kita masih panjang. Kita mau tentukan saat ini, pikiran kita menentukan masa depan kita. Nah Bapak Ibu, seringkali pikiran ini menentukan apa yang menjadi langkah kita selanjutnya. Pikiran kita ini dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apapun yang kita alami. Kemudian itu yang dikelola oleh pikiran kita yang menjadikan tumbuh di dalam kehidupan kita, menjadi refleksi kita atau menjadi reaksi kita pada saat kita mengalami sesuatu hal. Kalau kita sering membaca bersyukur, Tuhan katakan bersyukurlah setiap waktu ya kan, dalam segala hal katakan. Tetapi kita tidak pernah melihat atau kita baca doang, tetapi kita tidak mau meresapinya. Yang kita resapi adalah orang-orang. Kita cuma melihat orang lain punya sesuatu lebih baik. Orang lain punya sesuatu lebih hebat. Kemudian muncul di dalam hati kita memikirkan sesuatu yang berbeda. Nah, yang akan menjadi kenyataan adalah sesuatu yang kita pikirkan itu. Survei membuktikan bahwa lebih dari 80% yang kita pikirkan itu yang menjadi kenyataan. Kalau lebih dari 80% apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan, kira-kira kita mau mikirin yang enak atau yang nggak enak? Harusnya kita mikirin yang enak. Nah, pikiran yang enak itu dari mana? Pikiran yang enak itu sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Ada ciri-ciri dari pikiran yang sehat yang kita sama-sama mau belajar sekarang. Kalau tadi Bapak Ibu masih ragu, kira-kira di tengah-tengah, kira-kira di sebelah kiri atau belum ke kanan banget. Saya kalau lagi di kiri, saya langsung balik. Jadi ada semacam radarnya. Ini pikiran saya terlalu ke kiri nih. Saya harus balik lagi ke kanan. Nah, saya melihat cara saya mengkoreksi pikiran saya adalah dengan 4 hal ini. Yang pertama, ada jalan untuk menuju finish tadi ya, garis finish bersama Bapa di surga yang menjadi lebih dari pemenang. Tapi sebelum kita mengalami menjadi pemenang itu, kita lewat jalan yang berkelok-kelok gitu ya. Dan pertama adalah seperti yang dikatakan firman Tuhan di 1 Tesalonika ya, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Kita mau coba belajar bersyukur dalam segala keadaan. Saya diajar ini, kalau kita ngomong kadang-kadang firman itu bermata dua. Kita ngajarin ke orang atau kita baca, tapi Tuhan juga akan berikan sesuatu ujian buat kita, apakah kita
boleh meremai atau kita boleh memaknai ucapan syukur dalam segala keadaan dari diri kita sendiri, bukan cuma sekedar ngomong. Nah, Bapak Ibu, saya punya pengalaman menarik tentang hal ini, tetap mengucap syukur dalam segala hal. 21 tahun yang lalu saya menikah di salah satu hotel bintang 4 di Jakarta, dan malam pertama saya itu ditemani bukan saya nikmati dengan sukacita sebenarnya, tapi sedikit duka cita awalnya. Kenapa? Karena malam pertama saya bukan cuma ditemani sama istri saya yang pasti ya, tetapi saya ditemani sama anjing pelacak. Jadi malam pertama itu ditemani anjing pelacak dan banyak orang di sekitar saya. Kenapa? Karena ada sindikat yang membobol kamar saya, kamar pengantin saya di hotel, di tempat kami menikah. Nah, waktu itu 21 tahun yang lalu kami masih cukup sangat muda, tidak berpengalaman ya. Pengalaman menikah cukup sekali aja ya Bapak Ibu ya, tapi pengalaman dari mendengarkan yang lain itu waktu itu mungkin masih jarang banget. Jadi kami tidak menyimpan barang-barang berharga hasil dari tepai pagi harinya itu ke dalam brankas yang disediakan oleh hotel atau ada yang menjagai kamar kami. Jadi seperti biasa ya, pagi hari sungkeman sama orang tua, tepai sama keluarga, ada yang memberi gelang, perhiasan, kalung, uang tunai, itu semua kami simpan di koper. Kopernya koper besar, kami bawa 2 koper besar waktu itu yang ukuran yang XL. Karena setelah menikah kami langsung pergi bulan madu rencananya ke Pulau Bali. Dari Bali kemudian saya langsung berangkat ke Makassar. Jadi tiketnya sudah Jakarta, Bali, Makassar. Karena setelah itu saya dari Jakarta saya akan bekerja di Makassar. Nah, ternyata ada sindikat malam hari itu yang membobol 6 atau 7 kamar, termasuk kamar saya, oleh sindikat itu. Dan koper yang saya isi seluruh perhiasan itu dari hasil tepai itu digondol sindikat. Makanya malam pertama saya ditemani oleh anjing pelacak. Anjing pelacaknya muter-muter gitu ya, nyari gitu ya. Nah, kemudian yang luar biasa, saya katakan di sini tetap bersyukur dalam segala keadaan. Kenapa kita harus bersyukur dalam segala keadaan? Kalau orang mengalami itu mungkin sulit untuk bersyukur. Pertama kali pasti nangis. Istri saya nangis. Kakak saya menangis. Adik saya menangis. Tetapi saya nggak tahu kenapa. Yang ada di dalam pikiran saya cuman saya diminta untuk bersyukur. Jadi saya ajak istri saya duduk. Adik saya sama kakak saya, kita berempat duduk. Kita berdoa. Duduk di lantai. Lesehan di lantai, kita berdoa. Kita berdoa dan kita cuma nyanyikan satu pujian. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terus itu aja yang saya ulang-ulang. Nggak tahu kenapa kok saya cuma diminta untuk ngucapin syukur. Mungkin orang-orang di sekitar, orang pihak hotel, pihak polisi bingung kali ya. Ini orang lagi kemalingan, lagi barangnya hilang kok malah bersyukur gitu ya. Tapi yang luar biasa dari kata-kata syukur itu ada ketenangan Bapak Ibu. Pada saat saya naikkan pujian syukur, ada ketenangan di dalam hati saya. Pikiran saya yang tadinya kalut, bingung, pada saat saya bersyukur, saya tenang. Begitu hati saya tenang, pikiran saya juga tenang. Sehingga saya bisa mengambil action. Saya bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya. Dan kemudian saya mulai mengandalkan Tuhan. Saya mau mulai langkah kedua, mampu mengambil hikmah dalam setiap masalah. Saya mulai mengandalkan Tuhan. Orang duniawi mungkin berkata, nggak mungkin balik Gun. Itu kalau hilang di hotel nggak mungkin balik. Karena kan di hotel ada ya ketentuan Bapak Ibu kalau baca jangan tinggalkan barang berharga gitu ya. Pihak hotel tidak bertanggung jawab atas kehilangan. Jadi
Disimpan kalau ada barang berharga simpan di brankas hotel atau di safe deposit yang ada di hotel, di kamar. Pasti nggak mungkin balik. Tapi saya tenang. Luar biasanya Tuhan itu baik. Pada saat hati kita tenang, pada saat kita bersyukur, hati kita kemudian tenang, pikiran kita juga tenang. Kita boleh melakukan tindakan-tindakan, kita boleh berdoa, minta pendapat Tuhan ya, minta kekuatan dari Tuhan. Kemudian saya bisa tenang. Dan yang orang-orang katakan tidak mungkin kembali, tidak mungkin dibalikin, luar biasanya 3 bulan kemudian apa yang saya klaim ke pihak asuransi itu dibalikin 100%. Kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Bapak Ibu, luar biasa. 100% dibalikin. Nggak gampang padahal. Pihak asuransi mintanya macam-macam. Saya sampaikan, ini kira-kira yang hilang misalnya uang tunai sebesar sekian, perhiasan sebesar gelang ada berapa banyak, kurang lebih berapa gram, kalung kurang lebih sekian gitu, totalnya kurang lebih sekian. Pihak asuransi nanya, bukti pengambilan ATM-nya mana? Atau bukti transfer slip-nya mana? Lah ini kan kado, angpau, gimana mau minta kan nggak mungkin, ya kan? Bukti pembelian gelang atau kalung atau cincin atau perhiasan yang lainnya mana? Ya nggak mungkin kita bisa kasih. Jadi yang diminta nggak kita kasih, kita cuman kasih alasan, kita kasih bukti yang ada dan hanya doa, mengandalkan Tuhan. Benar-benar pada saat mengandalkan Tuhan, hati kita tenang, pikiran kita tenang. Saya cuma mikir ya Tuhan, pokoknya Tuhan yang ngatur lah. Pada saat pikiran kita tenang, hati kita tenang, pikiran kita tenang, langkah kita tenang, kita jadinya lebih enjoy life. Ada damai sejahtera tadi. Yang ketiga Bapak Ibu. Dan sebelum yang ketiga. Jadi setelah proses nggak lama, 3 bulan. 3 bulan asuransi bisa balikin 100% full dari apa yang kita klaim. Nah, jadi langkah yang pertama, ciri-ciri pikiran yang sehat, tetap dapat bersyukur dalam segala hal. Nah, saya ajak Bapak Ibu, ini mungkin proses. Bukan sesuatu yang kita selalu akan dapat bersyukur terus. Mungkin ada prosesnya kita kok sulit bersyukur. Tapi kita belajar. Kalau kita mulai ke arah kiri tadi, kita tetap cepat-cepat balik ke kanan. Supaya kita bisa sesuai lagi dengan rencana Tuhan. Bersyukur dalam segala hal. Mampu mengambil hikmah dalam setiap masalah. Jadi nggak nyalahin orang lain, ya. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan keadaan. Kita ambil hikmahnya, kita melangkah dalam iman kita. Kemudian mampu melihat kebaikan dalam diri orang lain. Banyak orang yang tidak bisa melihat kebaikan dalam diri orang lain. Lebih banyak orang yang melihat sisi negatif dari orang lain. Nah, ini baliknya lagi dari asumsi. Ya, asumsi. Kita sudah berasumsi sebelum kita tahu fakta yang ada. Seringkali kita berasumsi ini orang kok datang telat terus ya. Ada satu ilustrasi video yang waktu itu sempat viral ya, bagus sekali, video tentang anak sekolah. Anak sekolah ini datangnya terlambat terus. Sehingga gurunya berasumsi ini orang malas. Anak ini malas banget gitu. Jadi setiap kali datang terlambat dia dihukum. Dia mesti tangannya, karena itu film, saya lupa itu film Thailand atau film Cina. Jadi tangannya karena terlambat, tangannya disodorin lalu digeprek pakai penggaris gitu ya. Setiap hari dihukum. Karena si guru berasumsi bahwa anak ini salah, terlambat, anak ini males gitu. Kemudian satu hari tanpa sengaja bapak guru ini pas berada di lokasi dekat dengan kediaman si anak tadi, melihat pagi-pagi banget, ternyata anak ini pagi-pagi banget sudah bangun. Sudah bangun pagi, sudah pakai seragam sekolah. Tetapi dengan seragam sekolahnya dia melayani dulu orang tuanya yang lumpuh. Dia membuat masakan dulu, dia masak
makanan dulu, dia menyiapkan segala sesuatunya dulu, dia nyuapin dulu orang tuanya yang lumpuh. Baru setelah semuanya selesai, baru dia berangkat ke sekolah. Dia berangkat sekolah dengan lari kencang, karena dia tidak punya kendaraan, dia hanya bisa berlari. Nah, si guru setelah melihat kenyataan yang ada, baru nangis. Oh, ternyata salah asumsinya dia selama ini. Dia nggak melihat bahwa orang ini juga punya kebutuhan. Dia cuma melihat kesalahan, langsung semuanya menjadi negatif. Nah, kadang-kadang kita melihat ada orang-orang tertentu di sekitar kita, kita anggap negatif terus. Kita nggak pernah melihat sisi positif dari orang ini. Nah, dengan kita mulai belajar untuk berpikiran yang baik, kita mulai coba tanamkan bahwa setiap orang pasti punya kendala masing-masing. Kalau kita mau tahu, jangan berasumsi. Kita tanyakan, kemudian kita bisa apresiasi kebaikan dari diri orang lain ini. Itu yang ketiga, Bapak Ibu. Dan yang keempat, tekun, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh. Ini ciri-ciri pikiran yang sehat. Tekun, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh. Karena orang yang mengeluh itu biasanya karena ada sesuatu yang dia pikirkan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena tidak sesuai dengan yang diharapkan, dia mulai mengeluh. Karena tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan, dia mulai mengeluh. Jadi ada 4 hal ciri-ciri pikiran sehat. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, mampu mengambil hikmah dalam setiap masalah, mampu melihat kebaikan dalam diri orang lain, dan tekun, tidak mudah menyerah dan tidak mudah mengeluh. Ada banyak sebenarnya ciri-ciri pikiran sehat, tapi saya cuma mau ambil contoh di pagi hari ini 4 hal ini. 4 hal ini yang boleh membawa kita dalam pikiran kita sehingga kita boleh melangkah dengan benar, sehingga pikiran kita menentukan jalan hidup kita yang ke kanan tadi. Jalan hidup kita yang menuju kepada Yesus. Jalan hidup kita yang membawa kita di dalam pelukan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang gimana caranya? Kok saya masih sering di tengah-tengah nih? Saya masih sering di sebelah kiri bahkan. Saya jarang banget bisa ke kanan. Saya ingat kalau Tuhan itu baik, tapi seringkali saya sulit untuk mengalaminya. Nah, saya mau coba Bu Maria Haryati, boleh bantu saya baca ini Bu? Dari Filipi 4:8 sampai dengan 9. Silakan Bu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terima kasih Bu Maria. Jadi akhirnya saudara-saudara, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada yang negatif di sini Bapak Ibu? Enggak ada. Tuhan inginkan kita memikirkan sesuatu yang positif, yang benar, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan kita mesti berhati-hati karena ada banyak sekali hal-hal di sekitar kita, di kehidupan kita, di keluarga kita, melek mata pun kita kadang-kadang melihat sesuatu yang tidak adil, yang tidak suci, yang tidak manis.
Apalagi kalau kita sering nonton drama Korea misalnya kan, perselisihan, dendam, amarah. Jangan sampai hal-hal yang itu yang malah kita pikirkan masuk di dalam pikiran kita dendam dengan orang lain, kita terus pikirkan orang lain itu, kesalahan-kesalahan orang lain itu, tapi kita tidak pernah memikirkan hal-hal yang Tuhan inginkan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, saya percaya kalau kita ini di komunitas ini kita banyak sekali belajar hal-hal yang luar biasa. Apa yang sudah kita pelajari bersama-sama, apa yang kita terima ini di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita saat ini, kita pasti nggak pernah menerima sesuatu yang negatif. Saya percaya 100% kita menerima sesuatu yang positif. Yang kita perlu lakukan, apa yang kita telah pelajari, apa yang kita terima, apa yang telah kita dengar dan kita lihat. Apa yang kita lihat yang baik tadi ya, lakukanlah itu. Jadi cuman minta dengar, pikirkan, lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Amin. Sebenarnya gak sulit Bapak Ibu. Sebenarnya gak sulit. Apalagi firman Tuhan juga katakan, firmanku ini tidak sulit untuk dilakukan. Kalau kita punya kecintaan kepada Tuhan. Kalau kita boleh mencintai Tuhan. Bukan mencintai diri kita. Mencintai barang-barang kita. Mencintai kehidupan kita. Tetapi kita mencintai Tuhan Allah kita. Caranya sebenarnya gampang banget. Kita punya Bible. Kita punya kitab suci. Disinilah janji-janji Tuhan. Disinilah janji-janji Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Disinilah janji-janji Tuhan yang mestinya kita pikirkan. Bukan hal-hal lain di luar daripada janji-janji Tuhan ini yang kita pikirkan. Tetapi seringkali pikiran kita dipengaruhi oleh media massa, sosial media, WhatsApp, berita-berita yang dikirimkan. Keadaan duniawi ini yang membuat kita ketakutan. Kita dicengkeram oleh pikiran-pikiran yang negatif. Nah, untuk balancingnya jangan pikirin yang negatifnya. Jangan dengerin terlalu banyak yang negatifnya. Kita juga mesti banyak masuk dari firman Tuhan ini, Holy Bible kita, kitab suci kita. Dibaca, direnungkan. Jangan biarkan berdebu Bapak Ibu. Berapa banyak kita mendengar firman Tuhan saat ini. Kalau pertemuan Bindoman ini 2 jam 1 minggu nggak cukup. Ditambah ke gereja. Di gereja kita sekarang online mungkin mendengarkan 1 jam misalnya. Firman Tuhan dibacakan cuma 15 menit. Total setiap hari kita ikut. Pak Gun saya ikut PD setiap hari. Di PDA, PDB, PDC sekarang ikut Zoom gampang. Saya ikut yang di Surabaya, saya ikut yang di Jakarta, saya ikut yang di Malang, saya ikut yang di Denpasar misalnya. Saya bisa ikut yang di mana-mana, bahkan saya ikut yang di luar negeri. Setiap hari saya baca firman Tuhan, saya ikut segala macamnya, mungkin lebih dari 10 jam. Pertanyaannya, lebih banyak mana apa yang kita lihat dengan apa yang kita dengar dari firman Tuhan yang masuk dengan yang di luar kita, yang negatif-negatif. Kemudian apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan ini? Nah Bapak Ibu yang terkasih, pikiran kita menentukan masa depan kita. Dan pikiran-pikiran kita yang positiflah yang Tuhan mau. Yang adil, yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah ini. Jangan pikiran-pikiran yang lain. Ini sharing saya pada kesempatan pagi hari ini. Saya percaya bahwa banyak dari Bapak Ibu semua sudah memikirkan hal-hal yang baik. Dan kalau saat ini masih ada, walaupun kita sudah memikirkan yang baik, tapi masih ada pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan sesuai di dalam firman-Nya
Dia banyak menjanjikan banyak hal. Dan perjalanan kita masih panjang. Firman Tuhan katakan rancangan Tuhan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Firman Tuhan katakan kalau kita menjadi lebih dari pemenang. Kalau sekarang kita belum menang, kita masih di dalam pergumulan, berarti kita masih belum selesai tugas kita. Jangan menyerah, terus berusaha, terus pikirkan yang baik. Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu. Kondisi pandemi sekarang ini kita nggak tahu. Tadi di awal kita sempat berdiskusi, bisa 3 bulan ini selesai, akhir bulan ini selesai, bisa tahun depan baru selesai, bisa nanti 3-5 tahun, nggak ada yang tahu. Tapi jangan sampai hal itu, pengetahuan, informasi-informasi membuat kita ketakutan dan tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Firman Tuhan jelas, untuk kita boleh tetap berusaha menjadi yang terbaik, menjadi lebih dari pemenang. Saya akan ajak di akhir sharing saya ini, saya akan ajak Bapak Ibu untuk berdoa, dan saya ambil seluruh doa-doa ini dari firman-firman Tuhan. Mari saat ini saya undang Bapak Ibu untuk kita boleh mengangkat tangan kita sebentar. Kita mau arahkan ke layar yang ada di depan kita. Kita mau saling mendoakan teman-teman kita. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat saat ini, Tuhan. Kami yang merindukan Engkau, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu, Tuhan. Seperti yang Kau katakan di dalam Matius 21 ayat 22, Tuhan. Apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan kami menerimanya saat ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, apa yang kami doakan, apa yang kami doakan saat ini, Tuhan, kami akan menerimanya, Tuhan. Dan kami tidak mau khawatir, Tuhan, akan apapun juga saat ini, Tuhan. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginan kita ini. Kami telah nyatakan segala keinginan kami, Tuhan, ke dalam-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Kami menaikkan permohonan kami dengan ucapan syukur kami, Tuhan. Dan pada saat kami boleh bersyukur, Tuhan, Engkau melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami, Tuhan. Seperti di dalam Matius 19 ayat 26 juga, Tuhan. Kami percaya bahwa kalau kami katakan tidak mungkin, bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin, Tuhan. Untuk itu sekali lagi kami tetap mau percaya kepada-Mu, Tuhan, atas apapun yang saat ini kami sedang alami. Biarlah pikiran-pikiran kami boleh semakin terarah kepada-Mu, Tuhan. Sehingga masa depan kami, masa hidup kami yang ada di depan kami sudah sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Kami mau percaya, Tuhan. Percaya kepada-Mu dengan segenap hatiku. Seperti Amsal yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan. Dan kami mau mengakui-Mu, Tuhan. Engkau yang akan meluruskan jalan-jalan kami saat ini, Tuhan. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam-Mu, Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku, Tuhan. Kami mau menantikan-Mu, Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatiku, ya Tuhan. Kami mau menantikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan Allah yang baik. Ialah tempat perlindungan kita. Dan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Inilah kami saat ini, Tuhan. Kami yang mau percaya bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah atas kami, Tuhan. Bahwa Engkau memiliki segala rancangan-rancangan yang indah dan Engkau turut bekerja di dalam segala hal yang saat ini kami sedang alami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, karena kami boleh percaya Engkau Allah yang ada di pihakku. Dan jika Engkau ada di pihakku, Tuhan, siapa yang dapat melawanku? Terima kasih, Tuhan, untuk penyertaan-Mu sehingga
Kami boleh memiliki kesempatan untuk belajar firman-Mu, meneguhkan kembali Tuhan, bahwa pikiran-pikiran kami saat ini, kami harusnya ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Kami harusnya memikirkan segala sesuatu yang baik. Kami seharusnya memikirkan segala sesuatu yang berkenan kepadamu Tuhan. Seharusnya kami memikirkan segala sesuatu yang sudah Kau janjikan atas hidup kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, siang hari ini, kembali boleh kami Kau teguhkan Tuhan. Kami boleh menjanjikan kembali Tuhan satu tekad yang baru untuk memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Membuang segala pikiran-pikiran yang negatif. Sehingga langkah hidup kami boleh sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kuasai kami Tuhan. Kuasai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gunawan atas sesi pagi ini. Sungguh sangat meneguhkan dan menguatkan kita semua. Kita semua diajak kembali untuk mengaudit pikiran kita, melihat kita ada di level mana yang masih sebelah kiri atau tengah. Kemudian kita belajar untuk mengontrol pikiran kita, pikiran dan kemauan kita untuk ke arah yang benar, mulia, adil, suci, yang manis, yang sedap didengar, dan lain-lain itu. Sehingga suatu hari kembali saat kita mengaudit pikiran kita, kita sudah beranjak ke level yang bergeser ke kanan sedikit demi sedikit. Begitu ya Pak ya. Oke Bapak Ibu, kelihatannya ini tidak ada pertanyaan pada sesi ini. Sudah jelas banget pembahasan dari Pak Gunawan kepada kami semua. Sekali lagi terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu, Suster, seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Ervin, selama bulan November, sesuai anjuran Bapak Paus Fransiskus, dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mendoakan arwah, keluarga, saudara, sahabat, dan semua orang beriman yang sudah mendahului kita. Juga nama-nama yang sudah diintensikan lewat sekretariat yang akan ditampilkan di slide berikut ini. Baiklah, Suster Bapak Ibu, kita segera mulai. Doa akan dipimpin oleh Haryati. Baik, mari kita bersama-sama mendoakan doa indulgensi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tiada terbatas. Bersama seluruh gereja-Mu, pada hari ini kami mohon dengan sangat. Ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan saudara-saudaraku yang telah meninggal selama mereka hidup di dunia ini. Mari kita doakan nama-nama yang sudah ditampilkan di layar, dan kita sebutkan juga nama-nama yang kita ingin doakan saat ini. Lepaskanlah mereka dari ikatan-ikatan jahat yang mengikat diri mereka selama hidupnya. Bebaskanlah mereka dari segala kutukan-kutukan dan sumpah-sumpah yang mengenai diri mereka semasa hidupnya. Sembuhkanlah mereka dari semua sakit penyakit yang mereka derita ketika mereka masih hidup di dunia. Lepaskanlah jiwa-jiwa mereka yang kita bawa di dalam doa saat ini dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankanlah mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia
di surga mulia, dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Dengan bersih Tuhan Yesus, terimalah mereka dalam kehidupan kekal di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Thank you, Haryati. Selanjutnya kita dengarkan beberapa pengumuman untuk minggu ini dan minggu depan. Silakan Sisil. Ya, terima kasih Lisa. Shalom Bapak Ibu. Hari ini Bunda Kudus ada 3 pengumuman. Pengumuman yang pertama, minggu depan pada hari Selasa tanggal 16 November, Bindoman akan mengadakan acara kembali seperti biasa dimulai pukul 10 pagi dengan tema Dipilih Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Christophorus Charles. Pengumuman yang kedua, Deverbum akan mengadakan kembali acara pada hari Kamis ini, tanggal 11 November, yang dimulai pukul 10 pagi dengan tema Pendalaman Dasar Kitab Suci yang akan dibawakan oleh Bapak Jarod Hadianto. Pengumuman yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang telah mendapat berkat rohani melalui acara Bindoman ini, kiranya berkenan memberikan persembahan kasih melalui rekening BCA nomor 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Saya ulangi kembali, rekening BCA nomor 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu berkenan mengajak teman-teman, saudara maupun kerabat untuk mengikuti acara-acara di Bunda Kudus.
Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Sisil. Mari Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan hari ini dengan pujian penutup bersama Eli, Rita, dan Inggara. Silakan Terima Eli. kasih. Biarlah kita semua dapat belajar untuk bersyukur dan mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Biarlah kita semua dapat berlindung di dalam naungan-Nya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. melintasi langit biru. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Kita bertemu minggu depan. Tuhan memberkati. Halo, baik-baik. Terima kasih. Bapak Terima Ibu. kasih. Terima kasih Bu Lisa. Bisa, Terima kasih Pak Bertina. Gunawan. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ervina, Bu Lisa. Ya, Terima Pak kasih Yoyo. Pak Yoyo. Pak Yoyo tetangga sama Ya. Pak Gunawan itu. Iya, Pak Gunawan masih ada. Ya, orang Gwen. kudus. Orang kudus. kasih. Ya. Bu, thank you. Bye. Nutupnya Thank you. Bu. Terima kasih. semua.